Hedi Yunus ini yang kemarin baru merayakan 55 tahun dengan sebuah konser. Wis luar biasa loh. Keren banget. Enggak, itu emang rencana ini kalau 55 nanti bikin konser atau kalau konser jadi yang konser yang solo ya udah dibikin dari 5 tahun yang lalu, jadi dalam rangka 33 tahun berkarya. Kemudian 2 tahun kemudian masih pandemi kemarin dalam rangka 35 tahun berkarya. Nah, kemarin itu ngambilnya bukan momen 37 tahun berkarya, tapi momennya yang diambil usia 55. Jadi orang tuh suka bilang usia di atas 50 atau 55 tuh udah tua renta, ngapain bilang nggak bisa, lo harus tetap survive dan menunjukkan bahwa usia bukan berarti satu titik yang lemah. Bukan. Masih bikin koreo, nari sama dancer? Masih banyak maunya sama dancer yang benar-benar profesional dan sama dancer yang cilik-cilik, yang mana salah satu di antara dancer itu adalah cucu gue. Oh iya, cucu gue namanya Kalila nari. Jadi ya, kayaknya di panggung yang konser yang pertama mungkin ada Aki sama cucu ngedance sama itu seru banget. Dan jadi pokoknya bilangin ke orang-orang bahwa menua itu pasti, tapi merawat dan harus tetap keren. Dan berkarya itu sepanjang kita hidup lah ya, gitu. Dan belajar juga sama. Jangan, dia pernah lari dari Santa sampai Trans TV ya. Dia cerita di luar cerita. Itu udah 50-an ya? Udah 50-an, udah. Lari dan tarik baju nge-live. Oke, sekarang 37 tahun berkarya, coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Kayaknya kita harus collab deh, bareng. Bisa? Bisa dong. Ayo dong. Ada lagunya, Abigo udah. Hah? Mukanya panik dah. Nggak ada duduk. Collabnya nanti aja kita di sebagai mantan dancer ini kawakan. Iya. Aku pernah nggak? Belum pernah. Tapi aku lihat kamu di mana? Video klip. Video klip siapa? Titi DJ bukan waktu itu? Bukan. Awal-awal nari sama siapa ya? Nggak pernah aku kalau di video klip. Oh, berarti Fanny ya. Itu ada beda lagi ya. Puluhan tahun ya begini nih, ketukar orang. Tapi di perjalanan karir dari mulai di Bandung, dari kafe ke kafe, terus punya band apa sih dulu, agak jazz apa gitu ya? Sebelum Kahitna itu adalah sebetulnya kalau di Google Google itu salah, bukan Kups tapi In Exist Band. In Exist Band itu cuman beberapa bulan, habis itu ditarik sama Yofi untuk Sukahita di Maret 87. Maret 87, karena aku tuh masuk Elva Music Studio di Januari 87. Kemudian habis itu udah jalan sama Kahitna, jalannya sendiri jalan, cuman bedanya adalah kalau Kahitna kan anak-anaknya tuh personilnya masih banyak yang kuliah di Bandung. Nah, aku kuliahnya nggak bener, pindah ke Jakarta. Ditinggalin kuliah, November 89 aku pindah ke Jakarta. Nah, Yofi masih kuliah di Bandung segala macam. Jadi akhirnya solo karir jalan, lebih duluan punya album, habis itu Kahitna juga. Dan tahun 2000 di Skors ya, sebulan. Enggak, gue tadi ada informasi dari VT-nya, kok bisa tembus ya itu ngegadein cincin dari pemberian dari Brunei. Iya. Kok nggak pernah ada ngomong di mana-mana, kaget. Kok bisa tahu sih? Bener itu cincinnya mana? Udah bener ada nggak jadi nggak lah, tapi digadeinnya dari harganya nggak bener sih. Harganya berapa waktu itu digadeinnya? Jadi cincinnya kalau dari Brunei pasti inabdala gitu ya gitu. Gue pikir dibawa ke satu tempat gadai gitu kan akan dihargain harga yang sama. Kan gua ngerti, nyuruh supir kayak dan cuma dihargain 75.000 buat bayar 75. Buat bayar listrik juga nggak cukup. Waktu itu zaman kacau kan gitu, nggak jadi alhamdulillah disimpan lagi sampai sekarang masih ada sih. Cincinnya jadi nggak jadi ke. Cuma kok bisa ya dapat informasi itu? Iya, itu kan bukan hanya cincin ya katanya yang hampir digadai, tapi dia rela jual mobil ganti mobil bobrok. Karena kehidupannya lagi nggak benar pada saat itu. Iya ganti mobil sampai mobil yang maksudnya sampai yang penting punya mobil waktu itu sih gitu. Yang penting punya mobil bisa nganter kemana-mana. Nah, tapi akhirnya sadar benar-benar kayak ketampol untuk ayo hidup benar, itu gara-gara Diskors itu atau ada hal lain sebetulnya yang membuat sadar? Enggak, jadi masa Drugs itu kan berjalan 5 tahun dari sekitar 95 atau 96 sampai 2000 September 2000. Dari mulai masa pakai juga sebenarnya gue tuh udah sebenarnya itu bukan gue gitu, cuman karena dicekokin sama temen, jadi begitu masuk ternyata memang ada orang yang memang bisa nerima bisa enggak. Nah, aku tuh yang ternyata
bisa enjoy gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pokoknya bisa berjalan, kerja jalan waktu itu ya gitu. Masih tetap produktif ya? Produktif gitu. Cuman pada akhirnya ya tetap aja kan kualitas jadi nggak bagus. Yang tadinya disiplin jadi nggak disiplin banget. Apa-apa, pokoknya jadi kacau lah gitu. Sampai pada akhirnya satu titik masa gitu, aku tuh sebetulnya udah pengen berhenti. Sampai sering berdoa sama Allah gitu ya. Ya Allah, aku tuh sebetulnya nggak di sini nih gitu. Cuman pengen berhenti. Cuman kalau dari diri sendiri, aku nggak punya kekuatan. Cuman Allah yang bisa kasih hidayah. Entah kapan, aku tuh udah pengen berhenti. Cuman Allah lah yang bisa kasih kekuatan gitu. Nah satu masa itu September itu tahun 2000 ada yang ngingetin sebetulnya. Ada sahabat yang bilang bahwa please stop, berhenti gitu. Karena udah di daftar. Iya, udah TO ya. Udah TO. Oke, tapi seminggu sebelumnya itu kejadian yang itu tadi, ketiduran. Karena ketidurannya ya waktu Kahitna mau perform, aku ketidur lah pokoknya. Sampai akhirnya telat dan yang anak-anak Kahitna pada marah, kena skors, diberhentikan dulu. Habis itu udah ya semacam memang doa yang dikabulkan ya. Akhirnya aku berhenti, selesai. Begitu aja, masa recovery-nya mungkin sekitar 9 hari tidur segala macam. Habis itu udah sehat lagi, biasa lagi, menjalani hidup yang normal lagi. Sebulan kemudian ada satu event yang bisa ketemu dengan Kahitna, terus habis itu udah masuk lagi dengan Kahitna. Jodoh lagi. Ya itu ya. Namanya kalau itu mungkin salah satu tantangan atau cobaan kalau di dunia hiburan kayak gitu. Iya, sebetulnya pilihan ya orang mungkin ya kalau di aku bukan pilihan ya. Pada saat itu memang nggak bisa nolak. Dicekokin gimana sih? Ya gitu. Kasih minum air mineral sedotan gitu. Udah masuk, padahal aku tuh kalau ke nyanyi di kafe segala macam, jangankan bir, minuman yang keras aja nggak bisa. Jadi pesannya fresh milk, orange juice, betul-betul yang jadi emang harus ada yang jagain ya gitu ya. Iya gitu. Nah kalau sekarang nih dia Hedi itu sekarang punya 3 anak asuh dirawat sejak kecil, bahkan kemarin di konser ada ya Neng Irma di 7 tahun umurnya. Jadi udah ada 3 ya. Yang gede umur? Yang gede ada Indra itu umurnya sekarang 17 tahun. Kelas 3 SMA. Jadi tahun depan lulus SMA, udah dia cita-citanya maunya kerja sambil kuliah. Terus adiknya Indra itu ada Irma. Irma itu umur 7 tahun, kelas 1 SD. Dua-duanya sekolah di sini, di sekolah di sini. Nah, satu lagi itu putranya dari IQ itu drivernya aku. Tapi dia sekolahinnya di kampung, di Muntilan, di Yogyakarta. Itu udah SMP kayaknya ya. Karena aku belum pernah ketemu jujur sama dia. Cuman dari kecil. Jadi ya udah kayak IQ udah kerja di aku udah 15 tahun lebih. Ayahnya Irma itu Didi sama ibunya itu Bu Iroh itu udah di rumah udah 19 tahun. Jadi udah kayak keluarga sendiri. Jadi udah ya gitulah. Oke, 37 tahun berkarya. Nggak pernah mengalami hal berikut ini? Oke. Pura-pura kompak saat manggung sama Kahitna padahal lagi berantem. Jawabannya selain berikut ini.